Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali ya dengan channel ini, dengan channel kesayangan kita, Putri Channel. Ya, saya akan menayangkan videonya Kiai Marzuki Muhtamar ya, yang beliau berceramah ya. Menurut saya ceramahnya itu sangat berbobot dan mengedukasi kita tentang melihat seseorang gitu loh, seseorang. Ya, ini saya mengutip dari Benteng Nusantara ya, channelnya Benteng Nusantara. Ya, kita akan lihat videonya dan bagaimana beliau berbicara tentang bangsa ini dan cara pandang gitu loh. Oke, kita tonton videonya bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para masyayikh, para kiai, pengurus Yayasan Sabilur Rasyad Kota Malang yang sangat kami muliakan, juga kepada para bunyai, para asatid, ustadzat, pengurus pondok di lingkungan Ma'had Sabilur Rasyad Kota Malang yang sangat kami muliakan juga, warga masyarakat undangan yang kami hormati, para pejabat dari kelurahan, RW yang kami hormati, seluruh peserta upacara, santri putra-putri, baik dari mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, siswa-siswi SMA, SMP, semuanya yang kami cintai. Kita sama-sama mengerti, menyadari, mengalami dan merasakan betapa pentingnya kemerdekaan, betapa berartinya sebuah kemerdekaan bangsa. Kita tahu, karena konflik, karena dijajah, hari ini saudara kita di Palestina makan sulit, kerja sulit, bahkan melaksanakan perintah syariat, Jumatan, jamaah pun juga sulit, karena mereka sedang tidak merdeka. Suriah tercabik-cabik, mereka muslim, namun akibat perang berkepanjangan, ratusan ribu anak Suriah tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran. Sungguh sangat penting arti kemerdekaan dan keamanan nasional. Saudara kita di Yaman banyak mengalami kelaparan, kemiskinan, bahkan termasuk menjadi negara paling miskin, juga akibat peperangan. Sungguh, keamanan sangat penting, perdamaian sangat penting, kemerdekaan sangat penting. Saudara-saudara, para santri, warga masyarakat, saudaraku sebangsa dan setanah air, karena begitu pentingnya kemerdekaan, penting bagi kehidupan, penting bagi ibadah, penting bagi keberlangsungan agama, maka ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, para pejuang kita, mulai dari Sultan Hasanuddin, Hadratus Syekh Ki Muhammad Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Ki Wahab Hasbullah, Hadratus Syekh Ki Bisri Sansuri, Hadratus Syekh Ki Haji Ahmad Dahlan, Diponegoro Sultan Agung, dan para tokoh juga ulama yang lain. Karena menyadari begitu pentingnya kemerdekaan bagi agama dan bagi kehidupan, maka mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan itu. Tentu tidak murah dan tidak mudah.
ribuan nyawa harus menjadi korban. Ribuan nyawa menjadi tumbal bagi kemerdekaan dan berdirinya NKRI. Dan adik-adik harus tahu bahwa yang jadi korban bukan sekedar nyawa orang biasa, nyawa para ulama, nyawa para santri. Mereka diracun, mereka ditikam, mereka ditipu, bahkan mereka kadang diadu domba. Toh, karena begitu pentingnya kemerdekaan, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh bangsa kita, tetap terus maju, dan alhamdulillah 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Pegangsaan Timur, proklamasi Indonesia dibacakan dan disampaikan oleh Bung Karno Bung Hatta atas nama rakyat dan bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang kami cintai, ketika itu ulama-ulama kita tidak mudah menghadapi Belanda sulit, menghadapi Jepang sulit, dan kadang kesulitan itu ditambah ada 1-2 anak negeri hidungnya sama, sukunya sama, namun mereka menjadi kacong Belanda, mereka menjadi antek Belanda. Sungguh bagi pejuang amat sangat sulit menghadapi orang teman tapi munafik, mau digepuk bangsanya sendiri, mau digepuk temannya sendiri, mau digepuk tetangganya sendiri, tapi nggak digepuk juga menikam, meracun. Berat perjuangan memperoleh kemerdekaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih berat lagi, ada bangsa lain berdandan kayak ulama, berdandan kayak syekh, yang tentu warga Indonesia yang muslim sangat menghormati orang yang dandanannya kayak ulama. Satu sisi melihat zahir dandanan kayak begitu, mereka harus menghormati. Tapi di sisi lain, seperti Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, tahu mereka anteknya Belanda, tahu mereka dilantik oleh Belanda, mereka di SK oleh Helmina, Ratu Belanda. Bahkan di framing seakan-akan, maaf, mereka keturunan Rasulullah SAW. Sungguh-sungguh semakin menyulitkan para pejuang. Nggak mungkin kemerdekaan tidak direbut. Kalau sekedar menghadapi Belanda, karuan kafir gampang, Mas. Ini kadang menghadapi bangsanya sendiri, atau menghadapi orang yang ngaku ulama, bahkan ngaku keturunan Rasulullah SAW, tapi mereka berkomplot dengan penjajah. Alhamdulillah, ulama kita Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tegas, musuh tetap musuh, musuh tetap musuh. Apapun penampilannya, apapun kedoknya, tetap kenceng, tidak tolah-toleh, tidak ragu, tentu dengan penuh bijaksana dan arif. Mereka tetap berjuang merebut kemerdekaan, meskipun kadang yang dihadapi orang yang penampilannya kayak ulama, meskipun kadang yang dihadapi orang yang penampilannya bangsanya sendiri. Alhamdulillah, dengan kekompakan, kekokohan niat, dan tentu persatuan, doa, hizib, tirakat, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Indonesia bisa merebut kemerdekaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Indonesia luar biasa, luar biasa. Australia merdeka dengan mengusir penduduk asli, hampir menghabisi penduduk asli.
Amerika penduduk aslinya Indiana. Mereka merdeka bukan penduduk asli yang mengusir pendatang atau penjajah. Justru pendatang yang maaf-maaf hampir menghabisi penduduk asli. Lain dengan Indonesia. Indonesia warga asli pribumi mampu mengusir penjajah. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Malaysia dihadiahi kemerdekaan oleh Inggris. Akhirnya menjadi negara persemakmuran. Mereka merdeka tapi tidak 100%. Dalam satu dua hal, mereka seakan menjadi bagian dari anggota persemakmuran Inggris, yang tentu rajanya sekarang Charles. Brunei, kerajaan Islam. Tapi karena dihadiahi, maka Brunei menjadi persemakmuran. Begitu juga negara-negara lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iya, barusan adalah ceramah kebangsaan dari Kiai Haji Marzuki Muhtamar tentang kemerdekaan bangsa Republik Indonesia ya. Beliau menyinggung tentang Kiai Hasyim Asy'ari ya. Kiai Hasyim Asy'ari itu sangat tegas terkait penjajah gitu. Dan Kiai Hasyim Asy'ari nggak noleh-noleh nanti. Nggak bisa berjuang ya berjuang, nggak musuh ya musuh gitu. Jadi beliau tidak mau, kan katanya dulu beliau ditawarkan, itu ceritanya saya dengar-dengar itu, beliau itu ditawari untuk menjadi seorang mufti gitu oleh Belanda, tapi beliau tidak mau dan beliau sempat di penjara, katanya seperti itu ceritanya kalau nggak salah ini. Tapi kan ada yang mau ngaku itu, yang disematkan kepada Rasulullah itu katanya itu menjadi mufti Batavia gitu. Dan disitulah ceritanya gitu loh. Dan seperti kita itu harus cinta dengan negara kita, cinta dengan sejarah kita, harus menjaga sejarah kita biar tidak diobok-obok oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan terkait politik mereka gitu. Menurut saya Kiai Marzuki Muhtamar ini adalah sosok kiai yang lurus ya terkait apapun. Beliau tegas terkait kemerdekaan, beliau tegas terkait agama ya. Juga santun, akhlaknya seperti itu. Yes, baiklah. Di sinilah ciri-ciri ulama Nusantara, ciri-ciri ulama pribumi gitu. Jadi kebun binatang tuh enggak ada gitu loh, yang keluar dari mulutnya. Ya moga aja tidak keluar, tidak niru-niru yang lain. Kan image-nya gimana ya ntar ya, gitu loh. Terkait sejarah, biar kita itu menjaga sejarah kita agar tidak diklaim orang lain. Baru-baru ini kan santer kita dengar dan kita lihat itu pembelokan sejarah tentang bendera merah putih, lagu kebangsaan, proklamasi kemerdekaan, dan banyak lagi yang lainnya. Makanya kita itu harus menjaga sejarah-sejarah kita, biar anak cucu kita itu tahu. Kalau dibelokkan terus gimana? Anak cucu kita tidak tahu dengan sejarah-sejarahnya, buyut-buyut kita, mbah-mbah kita dulu waktu berjuang gitu. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.